Bagaimana caranya? 3.000 pasukan Muslim bisa selamat dari kepungan 200.000 prajurit elit Romawi tanpa dibantai habis. Ini bukanlah sebuah mitos, melainkan salah satu lembaran sejarah militer paling epik yang pernah tercatat. Pada tahun ke-8 Hijriah, di sebuah dataran gersang bernama Mu'tah, ketegangan memuncak. Pasukan Muslim yang berukuran sangat kecil harus berhadapan dengan kekuatan raksasa Kekaisaran Romawi Bizantium yang membawa persenjataan lengkap dan jumlah yang seolah menutupi ufuk. Secara logika manusia, ini adalah sebuah misi bunuh diri yang mustahil untuk dimenangkan. Pertempuran hari pertama dan kedua berlangsung dengan sangat kejam dan menguras darah. 3 panglima utama yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, telah gugur secara berurutan demi mempertahankan panji kehormatan Islam. Kehilangan 3 pemimpin besar dalam waktu singkat membuat mental pasukan berada di titik nadir. Malam pun turun, menyelimuti padang pasir Mu'tah dengan kegelapan dan keputusasaan. Pasukan Muslim kini berdiri di ambang kehancuran total jika tidak ada keajaiban atau strategi brilian yang segera dilancarkan. Dalam momen kritis tersebut, tampillah seorang prajurit jenius yang kelak akan mengubah jalannya sejarah militer dunia. Ia adalah Khalid bin Walid. Atas desakan dan kesepakatan seluruh prajurit yang tersisa, Khalid menerima panji kepemimpinan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa bertarung secara frontal di keesokan hari sama saja dengan mengantarkan seluruh pasukannya ke jurang kematian. Dengan kecerdasan taktis yang luar biasa, Khalid tidak merencanakan serangan fisik, melainkan sebuah perang psikologis tingkat tinggi. Malam itu juga, ia mulai merajut ilusi yang akan membuat Kekaisaran Romawi merinding ketakutan. Di bawah selimut malam, Khalid menginstruksikan pasukannya untuk memecah keheningan. Ia memerintahkan sekelompok prajurit untuk berjalan ke arah belakang bukit dan kemudian kembali lagi dengan membawa obor yang menyala terang sambil bertakbir dengan suara lantang. Mereka sengaja menciptakan suara gemuruh langkah kaki dan dentingan senjata yang berbahana di tengah malam. Dari kejauhan, para pengintai Romawi yang melihat pergerakan obor dan mendengar kejutan ini mulai merasa gelisah. Pikiran mereka secara tidak sadar mulai dimanipulasi, meyakini bahwa pasukan Muslim sedang menyambut bala bantuan besar yang baru saja tiba. Ketika fajar menyingsing, kejutan kedua menanti pasukan Romawi. Khalid bin Walid menerapkan strategi rotasi formasi yang sangat brilian dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ia menukar pasukan sayap kanan ke sayap kiri dan memindahkan pasukan barisan belakang ke barisan depan. Ia bahkan memerintahkan mereka untuk menukar bendera dan senjata tempur. Saat pasukan Romawi melihat ke arah garis depan Muslim pagi itu, mereka melihat wajah-wajah baru yang belum pernah mereka lawan, seragam yang berbeda, dan panji-panji yang segar. Manipulasi visual ini menanamkan teror luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ. Kecerdasan Khalid semakin bersinar saat ia memerintahkan unit kavalerinya untuk terus memacu kuda mereka berputar-putar di belakang garis pertahanan pasukan Muslim. Hentakan kaki kuda-kuda tangguh itu mengangkat pasir gurun, menciptakan badai debu raksasa yang membumbung tinggi menutupi langit. Bagi mata jenderal Romawi yang sedang mengamati, debu tebal itu adalah konfirmasi visual yang mutlak bahwa puluhan ribu pasukan bantuan Muslim benar-benar telah datang. Mental pasukan elit Romawi yang awalnya sangat percaya diri, kini hancur dihantui ketakutan akan kekuatan raksasa bayangan. Saat keraguan dan ketakutan menyelimuti pasukan Kekaisaran Romawi, Khalid bin Walid mengambil langkah pamungkasnya. Ia mulai menginstruksikan pasukannya untuk mundur secara perlahan, sangat teratur, dan dengan formasi yang saling mengunci rapat tanpa celah sedikitpun. Pasukan Romawi yang kini benar-benar yakin bahwa pergerakan ini adalah taktik pancingan mematikan untuk menjebak mereka ke dalam penyergapan besar-besaran, memilih untuk diam mematung. Ratusan ribu prajurit elit itu tidak berani mengejar walau hanya satu langkah. Khalid berhasil menarik mundur seluruh pasukannya dari medan perang maut tersebut dengan selamat. Kembalinya 3.000 pasukan ke kota Madinah dengan selamat adalah sebuah kemenangan strategis yang melampaui akal sehat manusia. Tanpa kecerdasan manuver psikologis tingkat tinggi dan keberanian luar biasa dari Khalid bin Walid, sejarah mungkin akan mencatat akhir yang sangat tragis di dataran Mu'tah.
Atas kejeniusan dan ketangguhannya dalam menyelamatkan pasukan Islam dari kehancuran absolut, Rasulullah memujinya dengan gelar yang abadi, Saifullah al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Sebuah bukti nyata bahwa peperangan epik tidak selalu dimenangkan oleh jumlah, tetapi oleh kecerdasan taktis yang tak terkalahkan.